Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan BIPA dalam berita spesial penutupan program BIPA FIB Universitas Indonesia periode Januari hingga April 2022 bersama saya Muhammad Abdu dan Evelyn Effendi. Kami akan menyajikan informasi pelaksanaan program BIPA periode Januari hingga April 2022. Pemirsa, sejak tahun 1992 BIPA UI telah secara konsisten mewisuda lulusan BIPA 3. Dalam setahun, BIPA UI 3 kali mewisuda lulusannya. Hingga saat pandemi berlangsung pun kegiatan penutupan program tersebut masih terus dilaksanakan. Ini tetap menjadi tradisi di BIPA UI meskipun kegiatan belajar mengajar berubah menjadi daring. Ya, benar sekali. Kegiatan belajar secara daring memang dilakukan sejak awal tahun 2020 lalu. Tapi kegiatan penutupan program masih tetap dilakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program yang sudah berdiri sejak 1960-an ini. Minggu ini seluruh peserta BIPA UI baik tingkat dasar, lanjut maupun tingkat mahir sudah melaksanakan evaluasi akhir. Dan hari ini program BIPA periode Januari hingga April 2022 berakhir. Itu artinya para peserta di tingkat dasar dan madya akan naik tingkat dan peserta tingkat mahir akan menyelesaikan masa belajarnya. Kita mulai dengan informasi pertama. Manajer program BIPA FIB UI, Sri Handayaniasa, akan melaporkan pelaksanaan program BIPA pada periode ini. Selamat siang. Yang terhormat Dr. Bondan Kanumoyoso M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia beserta pimpinan dan manajer FIB UI. Yang terhormat Harumi Manik Ayu Yamin M.Hum selaku Kepala Lembaga Bahasa Internasional FIB UI beserta Hilda Sutandio M.Hum selaku Wakil Kepala LBI FIB UI. Yang terhormat Dr. Gigi Baiduri Widanarko MKKK PhD selaku Kepala Kantor Urusan Internasional UI, yang terhormat para Kepala Program dan Manajer LBI FIB UI, dan kepada semua staf pengajar, peserta program BIPA yang saya cintai, serta para undangan yang saya hormati. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang pada acara penutupan program BIPA periode Januari hingga April 2022. Kehangatan Ramadan mengantarkan kita pada penghujung program BIPA periode Januari hingga April 2022. Dengan semangat dan ketulusan hati, program BIPA LBI FIB UI menyambut para lulusan BIPA tingkat lanjut, serta peserta BIPA tingkat dasar dan madya, juga peserta kelas kosakata dan peserta program BIPA khusus dalam acara yang spesial diadakan untuk kita semua. Kebersamaan kita sejak Januari hingga April ini selalu penuh dengan belajar giat, kerja keras, dan tentu saja canda tawa di sela-sela kelas daring yang terjadwal dari pagi hingga siang hari. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan saya melanjutkan dengan menyampaikan laporan kegiatan selama periode Januari hingga April 2022. Pada program BIPA reguler periode ini, terdapat 63 orang peserta yang berasal dari 16 negara, yang terbagi ke dalam 2 kelas BIPA 1, 2 kelas BIPA 2, 1 kelas BIPA 3, dan 1 kelas kosakata. Pada periode ini, 8 orang peserta BIPA 3 reguler telah menyelesaikan program BIPA dengan baik. Saya mengucapkan selamat kepada peserta BIPA 3 yang telah menyelesaikan proses pembelajaran di tingkat lanjut dengan pencapaian luar biasa. Terima kasih telah mempercayai program BIPA LBI FIB UI sebagai tempat untuk memahirkan bahasa Indonesia Anda. Saya juga akan menyampaikan laporan kegiatan yang diikuti oleh peserta BIPA reguler selama periode Januari hingga April. Peserta BIPA 1 dan 2 berkunjung secara virtual ke beberapa tempat yang kaya akan budaya dan sejarah Indonesia. Dan peserta BIPA 2 juga mengikuti kegiatan demo memasak virtual yang memperkenalkan makanan khas Minahasa, yaitu ayam woku dan kue lumpur.
Selain itu, peserta BIPA 3 juga berkesempatan untuk mengikuti lomba pidato untuk memilih wakil wisudawan yang sesaat lagi akan menyampaikan pidatonya. Hadirin yang saya hormati, saya juga akan melaporkan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh program BIPA LBI FIB UI. Sebelum periode belajar dimulai, program BIPA mengadakan gelar geria yang diikuti oleh peminat kelas BIPA reguler, Binon, BIPA TKA, dan Kosakata. Pada periode Januari hingga April ini, program BIPA juga mengadakan program khusus untuk organisasi dan universitas asing. Di antaranya, program BIPA khusus SUSS yang dilaksanakan sejak 3 hingga 14 Januari 2022 dan diikuti oleh 38 mahasiswa, program BIPA khusus Kyoto University yang diadakan dari 21 Februari sampai 4 Maret 2022 dan diikuti oleh 3 orang mahasiswa, program BIPA khusus SUSS yang dilaksanakan sejak 7 hingga 18 Maret 2022 dan diikuti oleh 7 mahasiswa. Selain program-program khusus organisasi dan universitas, program BIPA LBI FIB UI juga mengadakan program tutorial untuk individu dan pelatihan BIPA untuk karyawan asing. Para pengajar BIPA juga tetap aktif mengembangkan keterampilan dan mengikuti serangkaian kegiatan pelatihan dan pengembangan ke-BIPA-an di berbagai lembaga baik sebagai pemateri maupun peserta. Di antaranya adalah Bapak Agung Prasetya sebagai narasumber dalam Sikil Podcast Live episode 1 dengan tema Pembelajaran BIPA yang menggoda sejak pertemuan pertama, mungkinkah? Ibu Edithia Herningtyas sebagai narasumber dalam pelatihan pengajaran BIPA tingkat dasar yang diselenggarakan oleh Universitas Parahyangan. Ibu Ernisa Turwusti sebagai narasumber dalam Sikil Podcast Live episode 2 yang bertemakan Standar kompetensi pengajar, inikah yang ditunggu-tunggu oleh pengajar BIPA? Ibu Ernisa Turwusti sebagai narasumber webinar nasional Prospek BIPA pada era 4.0 yang diselenggarakan oleh Universitas Pakuan. Bapak Bayu Baskoro sebagai peserta diskusi kelompok terpumpun portal BIPA Daring yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek. Bapak Muhammad Abduh dan Ibu Edithia Herningtyas sebagai narasumber bimbingan teknis metodologi pengajaran BIPA di Kantor Bahasa Provinsi Banten. Bapak Agung Prasetya, Ibu Edithia Herningtyas, dan Ibu Ernisa Turwusti sebagai penyusun modul strategi pembelajaran BIPA dan modul pembelajaran BIPA yang digagas oleh Siameo Kita. Sampai di sini laporan pelaksanaan program BIPA periode Januari hingga April 2022. Kami sampaikan terima kasih kepada semua pengajar dan staf BIPA yang telah bekerja keras memastikan proses belajar mengajar berjalan lancar, juga kepada staf, pimpinan LBI, serta FIB yang telah banyak mendukung penyelenggaraan program BIPA. Berkat semua pihak, penyelenggaraan program BIPA periode ini dapat berjalan lancar dan baik. Sekali lagi, kepada semua peserta BIPA 3, selamat atas kelulusan Anda. Semoga apa yang dipelajari di program BIPA dapat mengantarkan Anda pada kesuksesan rencana dan cita-cita selanjutnya. Akhir kata, kami juga ingin mengucapkan selamat kepada peserta BIPA 1 dan 2, juga kelas kosakata. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam program-program berikutnya. Sekian laporan dari saya. Terima kasih. Berita berikutnya datang dari Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Bapak Dr. Bondan Kanumoyoso M.Hum yang akan menyampaikan sambutan pada penutupan program BIPA periode ini dan ucapan selamat kepada para peserta BIPA FIB UI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Harumi Manik Ayu Yamin, Kepala LBI FIB UI. Yang terhormat Ibu Sri Handayani Yasa, selaku Manajer Program BIPA LBI FIB UI. Yang terhormat para pengajar program BIPA UI. Selamat siang. Tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada para wisudawan, peserta BIPA UI,
serta para tamu undangan yang telah hadir pada akhir tahun ini untuk melepaskan peserta BIPA 3 yang telah menyelesaikan masa studinya. Program BIPA kembali mengadakan acara penutupan atau wisuda BIPA. Tidak hanya untuk itu, acara ini juga untuk memberi apresiasi kepada peserta BIPA 1 dan BIPA 2 yang telah berhasil meningkatkan kemahirannya dalam berbahasa Indonesia. Bertepatan dengan bulan suci umat Islam di seluruh dunia, apresiasi atas keberhasilan para peserta BIPA tersebut kami hadirkan dalam acara hari ini, yaitu BIPA dalam Berita, yang secara khusus mengangkat tema Semarak Ramadan di Tatar Sunda. Program BIPA reguler pada periode Januari-April kali ini bisa disebut lebih hidup daripada periode sebelumnya. Jumlah peserta BIPA pada periode awal tahun ini lebih banyak daripada periode September-Desember 2021. Hal ini sekiranya dapat membuktikan bahwa BIPA Universitas Indonesia tetap mempertahankan atau bahkan meningkatkan mutu pengajarannya walaupun kelas masih dilaksanakan secara daring. Karena itu, saya juga ingin mengucapkan selamat sekaligus terima kasih kepada segenap pengajar BIPA. Dalam kesempatan ini juga, secara khusus saya ingin menyambut para peserta BIPA yang pada periode sebelumnya masih berada di negara masing-masing. Dan kini mereka telah menginjakkan kakinya di Indonesia. Selamat datang, selamat belajar, dan selamat menikmati kehidupan di Indonesia. Sebagai penutup, saya ucapkan selamat kepada para wisudawan serta para lulusan BIPA 1 dan BIPA 2. Semoga semua ilmu yang Anda peroleh bermanfaat bagi kehidupan Anda, baik di Indonesia maupun di negara Anda masing-masing. Semoga bahasa Indonesia dapat mengiringi langkah Anda menuju kesuksesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pemirsa, para peserta BIPA 3 hari ini telah menyelesaikan masa belajarnya di BIPA UI. Selama 4 bulan, mereka menyelesaikan masa belajar di tingkat 3 ini. Dengan penuh semangat, walaupun secara daring, peserta BIPA 3 belajar selama 175 jam. Siapa saja peserta yang lulus pada periode ini? Berikut beritanya. Ken Furusawa. Siapa mahasiswa BIPA yang paling mahir memimpin diskusi di kelas menggunakan bahasa Indonesia? Para peserta BIPA 3 periode Januari hingga April 2022 pasti sepakat menyebut nama Ken Furusawa. Sang calon diplomat asal Jepang ini telah belajar banyak bahasa Indonesia sebelumnya. Guru-guru yang dipilihnya dulu selalu guru BIPA berkualitas, baik di Jepang maupun di Indonesia. Namun ternyata, apa yang telah dipelajarinya belum membuatnya merasa cukup. Pria yang sering dipanggil Mas Ken oleh teman-teman dan pengajarnya ini merasa perlu menempuh pendidikan di BIPA UI hingga ke tingkat mahir. Baginya, belajar di BIPA UI tak hanya membuatnya lebih mahir berbahasa, tetapi juga menjadikannya semakin tertarik dengan budaya, kebiasaan, dan cara pikir orang Indonesia. Begitulah pengakuan sang pemuda milenial yang selalu memperkaya kalimat bahasa Indonesianya yang rapi dengan kata-kata canggih. Hyun Eun-jin tinggal selama belasan tahun di Indonesia dan bersekolah di Jakarta tak serta-merta membuatnya mampu berbahasa Indonesia dengan baik. Begitu pengakuan sang gadis peserta BIPA 3 termuda periode ini. Oleh karena itu pula, dia memutuskan untuk belajar bahasa Indonesia di program BIPA UI.
Dara kelahiran bulan Maret ini merasa beruntung dapat belajar bahasa Indonesia di BIPA UI karena menurutnya pada lembaga ini dia bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini menurutnya dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia serta pengetahuan tentang seni budaya Indonesia. Ekstrakurikuler pun mampu mengakrabkan para peserta BIPA dari beragam tingkat, berbagai negara, dan berbagai latar budaya, meskipun mereka hanya bertemu secara daring. Kim Borem. Hidup terasa lebih nyaman setelah mampu berbahasa Indonesia. Itulah yang dirasakan oleh Bapak yang biasa dipanggil Pak Semu oleh teman-temannya ini. Pernah belajar di program BIPA UI sebelum masa pandemi, tetapi beliau terpaksa kembali ke tanah airnya ketika wabah mulai merebak. Setelah libur beberapa saat, beliau kembali belajar di BIPA UI secara daring. Ayah muda berwajah kalem ini sepertinya berjiwa sangat penyabar dan penyayang. Beliau begitu sabar dan sangat menikmati pelajaran, meskipun di sekitarnya suara anak-anaknya begitu riuh rendah. Tak sedikit orang yang pasti menjadi tidak sabar ketika ada gangguan seperti itu di sekitarnya saat belajar. Namun, tidak demikian dengannya. Tak jarang beliau melemparkan senyum manis yang penuh kesabaran kepada anak-anaknya yang berisik dan bermain riang gembira di sebelahnya. Mungkin banyak pria yang perlu belajar darinya untuk menjadi ayah yang menyenangkan bagi anak-anak. Kim Soyoung. Selalu ceria dan tertawa, begitulah sifat Soyoung yang terlihat oleh para pengajar. Meski belajar melalui Zoom berjam-jam dan berminggu-minggu, tak pernah terlihat raut muka bosan di wajah gadis yang penuh semangat ini. Caranya berbicara dalam bahasa Indonesia seakan-akan dia sudah tinggal lama di Indonesia dan bergaul dengan banyak anak muda Indonesia seusianya. Padahal sebenarnya dia hanya belajar bahasa Indonesia dari Korea saja. Banyak hal yang didapatkannya dari pengalamannya belajar di BIPA UI. Tidak hanya menjadi lancar berbahasa Indonesia, dia juga menemukan jati dirinya yang baru. Awalnya, dia berpikir bahwa dia orang yang pemalu. Tapi ternyata, dia baru sadar setelah belajar di BIPA UI, dia menjadi orang yang mudah bergaul. Di program ini, dia bertemu dan bersahabat dengan orang asing dari berbagai belahan dunia. Hal itu tak pernah terpikirkan olehnya sebelum ini. Satu hal yang membuatnya senang, dia dapat berkomunikasi dengan orang asing dari pelbagai negara menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa asing lainnya. Inilah bukti bahwa bahasa Indonesia sudah dapat menjadi bahasa internasional yang mempersatukan orang dari berbagai bangsa. Kikumi Maeda. Bertutur kata halus, cerdas, dan berwawasan luas, itulah kesan para pengajar tentang gadis yang biasa dipanggil Kiku ini. Dia selalu dengan senang hati membagi pengetahuan kepada teman-temannya di BIPA. Komentar-komentarnya di kelas menunjukkan bahwa dia seorang gadis yang penuh semangat. Rasa penasaran dan keingintahuannya juga terlihat dari caranya bertanya di kelas. Sebenarnya, Kiku ingin sekali belajar langsung dan menikmati pengalaman hidup di Indonesia. Namun sayangnya, masa pandemi yang begitu panjang mencegahnya untuk datang ke Indonesia. Hingga akhirnya, gadis yang selalu tampil rapi dan menawan ini pun memantapkan diri untuk mulai bekerja di Jepang di sebuah perusahaan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Indonesia. Apakah bahasa Indonesianya yang begitu baik menjadi tiada guna baginya? Menurutnya, tentu saja tidak begitu. Sebab
dengan belajar bahasa Indonesia, Kiku telah banyak belajar tentang budaya dan cara pikir bangsa lain yang sangat asing baginya. Maram Al-Arnab. Kecintaannya pada Indonesia membuat Maram selalu ingin kembali ke sini. Indonesia seakan menjadi tanah air kedua baginya. Pernah belajar bahasa Indonesia di Bandung sekian lama, tetap membuatnya merasa tidak puas untuk belajar lebih mahir berbahasa Indonesia. Wanita berhijab dan berwajah manis ini telah mantap untuk menempuh pendidikan magister di Universitas Indonesia. Hatinya pun telah begitu tertambat dengan Indonesia. Bahkan, dia pun sudah siap mengikat janji sehidup semati dengan pria asal Indonesia yang menjadi pilihannya. Ouyang Jing. Andai saja ada predikat dan penghargaan brand ambassador ekstrakurikuler BIPA UI, mungkin beliau yang layak mendapat gelar tersebut. Bagaimana tidak? Hampir semua kegiatan ekskul di BIPA diikuti oleh ibu yang biasa dipanggil Ibu Oki ini. Sebelumnya, tidak pernah terlintas di pikirannya untuk belajar berbahasa Indonesia, bahkan untuk datang ke Indonesia. Namun, setelah beliau menikah dengan seorang pria Indonesia dan katanya dirayu untuk mau pindah ke Indonesia, akhirnya beliau datang ke Indonesia. Setelah ke sini, barulah beliau benar-benar memahami betapa indahnya hidup di Indonesia, menikmati alam Nusantara, dan mempelajari bahasanya. Tak hanya belajar bahasa, dia begitu giat mengikuti berbagai ekstrakurikuler yang ditawarkan oleh program BIPA UI. Meski lelah belajar, waktu siang hari sering digunakannya untuk menikmati kegiatan-kegiatan ekskul yang saat ini semuanya dilakukan secara daring. Ya, ibu yang gemar memasak, bergaul, dan bercanda dengan teman-temannya ini sangat menikmati hidupnya di Indonesia. Tak jarang dia pergi ke berbagai tempat wisata di Indonesia, meski pandemi masih melanda negeri ini. Oleh karena beliau terlihat begitu menikmati hidup, sampai-sampai ada temannya di BIPA yang memberinya predikat Crazy Rich from Tangerang. Yasushi Tanaka. Harus belajar sambil bekerja lebih dari 10 jam per hari ialah hal yang terasa amat berat bagi Pak Yasushi. Meski demikian, semua itu tetap dijalani dengan tekun oleh pria yang tak termasuk generasi milenial ini. Belajar dan terus belajar sepertinya telah menjadi jalan hidupnya. Semua itu dilakukannya tidak hanya pada hari kerja, tetapi juga di akhir pekan. Ketekunan dan kehati-hatiannya dalam membuat kalimat sangat terlihat dari kata-kata yang ditulisnya. Meski seringkali beliau merasa tidak percaya diri dengan kemampuan berbicaranya, tulisan-tulisannya begitu rapi dan penuh kata-kata yang bermakna mendalam. Belajar, menurutnya, bukan hanya hak anak muda. Hal ini terbukti dengan cita-citanya untuk belajar pada tingkat magister suatu saat nanti di Inggris. Beliau ingin mendalami ilmu perkembangan berkelanjutan. Satu impian sederhananya kelak di Inggris, beliau akan berjumpa dengan orang Indonesia di sana. Pada saat itu, beliau akan dengan bangga berkata, "Saya sudah pernah belajar bahasa Indonesia di BIPA Universitas Indonesia."
Baik, pemirsa, salah seorang peserta BIPA UI yang telah menyelesaikan masa belajarnya akan menyampaikan kesan dan pesannya. Peserta ini sekaligus menjadi perwakilan para peserta di BIPA 3. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Nama saya Ken Furusawa, salah satu peserta BIPA 3 dari Jepang pada semester ini. Saya beruntung karena saya berkesempatan untuk belajar bahasa Indonesia selama kurang lebih 6 bulan di BIPA UI tingkat 2 dan 3 yang diselenggarakan di Universitas Indonesia. Salah satu universitas yang bersejarah dan terkenal di Indonesia. BIPA UI menjadi media yang menghubungkan saya dengan Indonesia. Tentu saja saya belajar tentang tata bahasa, cara menulis esai argumentatif, dan peran sebagai moderator di acara bincang-bincang. Pelatihan dan keterampilan ini pasti akan membantu saya ketika saya berkomunikasi dan bertugas dengan orang Indonesia pada masa depan. Akan tetapi, yang lebih penting, sekarang saya lebih mengerti pola pikir orang Indonesia dan budaya Indonesia melalui pembelajaran saya di BIPA UI. Setelah belajar tentang tradisi umat Islam pada Idul Fitri, saya mencari informasi lebih lanjut supaya saya lebih mengerti tradisi penting bagi orang Indonesia yang mayoritasnya Muslim. Setelah berdiskusi tentang pemindahan ibu kota, saya langsung menanyakan pendapat terhadap isu ini pada teman dan kenalan Indonesia saya. Singkatnya, materi dan diskusi di kelas menjadi titik temu saya dengan orang Indonesia dan masyarakat Indonesia. Pelajaran yang paling saya sukai adalah diskusi dengan para narasumber dari berbagai bidang. Pengetahuan dan wawasan mereka luar biasa sehingga selalu menarik perhatian saya. Saya juga menikmati kesempatan ini karena saya dapat merasakan bahasa Indonesia asli dan kompleks yang dibicarakan oleh orang Indonesia yang belum terbiasa berbicara dengan orang asing. Saya berharap kegiatan ini akan berlanjut dan peserta pada semester berikut dan sesudahnya akan memanfaatkan kesempatan ini. Sayangnya, saya tidak bisa bertemu dengan para pengajar yang saya hormati dan teman sekelas saya. Saya juga tidak bisa menikmati suasana kampus sebagai murid UI. Namun demikian, saya sangat bersyukur karena walaupun selama pandemi, saya tetap bisa belajar bahasa Indonesia di BIPA UI dan berbagi cerita, pengalaman, dan pendapat dengan para pengajar dan teman-teman sekelas saya, termasuk teman saya yang tinggal di luar Indonesia. Menyoroti perkembangan bahasa Indonesia, pemerintah Indonesia berupaya untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Saya yakin belajar bahasa Indonesia akan bertambah seiring makin berkembangnya ekonomi Indonesia dan makin meningkatnya peran Indonesia di komunitas internasional. Saya berharap negara Indonesia dan bahasa Indonesia makin berkembang. Sebagai kata terakhir, saya ingin menyampaikan pengalaman saya di BIPA UI sangat berharga dan sesuatu yang tidak akan terlupakan. Pembelajaran saya di BIPA UI menghubungkan saya dengan orang Indonesia dan masyarakat Indonesia dan akan menjadi fondasi saya
untuk hidup di Indonesia. Saya berterima kasih sebesar-besarnya pada para pengelola dan pengajar BIPA UI atas upaya-upaya keras untuk mengorganisasikan program BIPA UI. Saya berharap semua staf dan peserta BIPA UI akan tetap sehat, bahagia, dan sukses, dan program BIPA UI akan makin berkembang. Sekian selain pandang dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Selanjutnya informasi dari peserta BIPA lainnya. Selama 1 periode belajar, para peserta sudah dapat menghasilkan beberapa tulisan. Tulisan-tulisan tersebut dikumpulkan dan dinilai. Ibu Mutia akan melaporkannya. Selamat siang para pemirsa BIPA, kembali dalam segmen liputan khusus bersama saya Mutia Sabira. Pada periode Januari hingga April 2022, program BIPA LBI FIB UI kembali memberikan penghargaan kepada para peserta yang berprestasi, khususnya dalam bidang menulis dan berbicara. Di BIPA 1, penghargaan untuk penulis terbaik kedua dengan tema Hobi Teman Saya diraih oleh Sayano Sakamoto dengan judul tulisan Taehyun dan Bermain Game. Penghargaan untuk penulis terbaik pertama dengan tema Hobi Teman Saya diraih oleh Mayuko Yukimasa dengan judul tulisan Kenangan Perjalanan Inkyong. Kemudian, penghargaan untuk penulis terbaik kedua dengan tema Pengalaman Berbelanja diraih oleh On Tae-hyun dengan judul tulisan Blok M Square, tempat berbelanja campuran baru dan lama. Penghargaan untuk penulis terbaik pertama dengan tema Pengalaman Berbelanja diraih oleh Kim Gi-min dengan judul tulisan Pavilions Marketplace, tempat favoritku di Jakarta. Sementara itu, di BIPA 2, penghargaan untuk penulis terbaik kedua dengan tema Deskripsi Tempat diraih oleh Song Yun Ho dengan judul tulisan Busan, Kota Pemuda. Penghargaan untuk penulis terbaik pertama dengan tema Deskripsi Tempat diraih oleh Abdul Basit Arman dengan judul tulisan Keindahan lembah-lembah terkenal di Gilgit-Baltistan. Selanjutnya, penghargaan untuk penulis terbaik kedua dengan tema Profil diraih oleh Muhammad Ans dengan judul tulisan Imran Khan, Perdana Menteri Pakistan. Penghargaan untuk penulis terbaik pertama dengan tema Profil diraih oleh Chang Yi Xiang dengan judul tulisan Jalan untuk Menjadi Sutradara Hebat. Penulis terbaik kedua dengan tema Ulasan Produk diraih oleh Hashim Arkop dengan judul tulisan Cicipi Susu Al-Mumtaz dari Yaman. Berikutnya, penulis terbaik pertama dengan tema Ulasan Produk diraih oleh Oscar Victoria Velasco dengan judul tulisan Mayordomo, Cita Rasa Meksiko di Dalam Cangkir. Selain kemahiran menulis, di BIPA 2 juga akan dipilih penyaji presentasi terbaik. Pada periode ini, penyaji presentasi terbaik jatuh kepada Takehiro Nishimura dengan judul presentasi Kurangnya Pengenalan Tentang Ekonomi untuk Anak-anak di Jepang. Tidak jauh berbeda dengan di BIPA 1 dan BIPA 2, di BIPA 3 juga akan diberikan penghargaan kepada para penulis terbaik. Penulis esai komparatif terbaik jatuh kepada Kikumi Maeda dengan judul tulisan Masalah Jeda Karir untuk Pekerja Perempuan Jepang. Penulis esai argumentatif terbaik jatuh kepada Ken Furusawa dengan judul tulisan
Haruskah pemerintah Jepang menaikkan pajak konsumsi untuk masa depan generasi muda? Terakhir, pidato terbaik BIPA 3 jatuh kepada Ken Furusawa. Ya, itulah tadi nama para peserta yang mendapatkan penghargaan tulisan dan presentasi terbaik dalam periode ini. Selamat kepada para peserta, semoga kemahiran yang sudah dipelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan Anda. Demikian liputan khusus ini saya sampaikan, kita kembali ke segmen utama BIPA dalam Berita. Pada periode kali ini, BIPA UI kembali mengadakan ekstrakurikuler ngopi atau ngobrol bareng BIPA UI. Dalam ekstrakurikuler ini, para peserta diajak untuk berlatih berbicara dengan cara berdiskusi tentang beragam topik yang berbeda. Berikut cuplikan kegiatannya. Si puasa di Tanzania seperti apa sih, Hajra? Tidak ada wanita yang memakai celana panjang di bulan Ramadan di Tanzania. Tapi di Indonesia biasanya celana panjang untuk wanita. Hajra, kamu suka paling makanan apa? Oh, saya suka makanan ini. Oh, Ya, like makanan lebih sehat. Ada pisang. Ada pisang tuh. Pisang bukan sayur. pisang. Ya. Aja kita bicara tentang pandangan tentang puasa. Malah Ada makanan. makan sama. Ya. Untung tidak ada minuman. Kalau ada minuman, Ibu Mihol gimana, Ibu Mihol? Yang paling kaget dari kira-kira jam 3 pagi atau setengah 4 ada suara yang besar, sahur saya terbangun. Saya kaget setiap hari, saya maaf tidak bisa nih. Kalau lebaran tiba-tiba tidak ada mobil, tidak ada motor, jadi saya sangat kaget. Let me see. Ya. Naik sepeda motor berempat. Itu tidak dilarang, Pak. Dilarang. Dilarang. Ya, Itu oke, dilarang. Kalau kita di Indonesia, kita akan pergi ke mall dan akan melihat restoran yang tertutup kain. Mudah bagi kita untuk mengetahui bahwa Ramadan telah dimulai. Sebelum mulai puasa, saya bicara dengan sopir saya. Sopir saya Muslim, jadi saya bicara semangat seperti restoran buka, tapi toko alkohol itu tutup. Cara membangunkannya gimana sih, Hajra? Oh, ya, pergi di rumah, di dekat rumah. Terus, amkeri pula daku, amkeri. Oh, Ya, Antoni Kuladaku. Amkeri, wake up. Oh, wake up. Oke, hampir sama. Berarti mungkin dalam bahasa Indonesia seperti bangun gitu ya. Wake up. Oh. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ada. Pemirsa, ekstrakurikuler yang ditawarkan BIPA UI kepada para peserta diharapkan dapat membantu mereka untuk melatih bahasa Indonesia di saat mereka tidak dapat bertemu dan berbicara langsung dengan orang Indonesia. Sama halnya dengan ekstrakurikuler ngopi, dalam ekstrakurikuler drama, peserta diajak untuk berlatih berbicara, khususnya dalam hal pelafalan dan intonasi. Para peserta diajak untuk berlatih melalui sebuah peran yang harus dimainkan dalam sebuah drama. Berikut kegiatannya.
Nama saya Ouyang Qin. Saya dari Tiongkok. Kali ini saya menjadi narator. Nama saya Miho Otsuka, berasal dari Jepang. Saya menjadi narator. Nama saya Victor Kim, berasal dari Korea Selatan. Saya menjadi Prabu Tapa Agung. Halo, saya Anna Mosyakina. Saya orang Rusia. Saya menjadi Purbararang. Nama saya Chieri. Saya berasal dari Korea Selatan. Saya menjadi Purbasari di istana. Nama saya Mayuko Yukimasa. Berasal dari Jepang. Saya menjadi Purbasari di hutan. Nama saya Oscar Victoria. Berasal dari Meksiko. Saya menjadi lutung kasarong dan penggawal. Perkenalkan, nama saya Hajra, saya berasal dari Tanzania, saya menjadi penyihir dan juga penggawal. Nama saya Prasnowo, saya menjadi Pangeran Indrajaya dan pengawal. Ada kisah pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan di tanah Pasundan. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Tapa Agung yang mempunyai dua orang putri bernama Purbararang dan Purbasari. Satu hari, karena merasa sudah tua, Prabu Tapa Agung menunjuk Purbasari, putri bungsunya, sebagai penggantinya. Aku sudah tua. Saatnya aku turun. Aku akan menunjukmu sebagai penggantiku, Purbasari. Loh, kok? Ayah menunjuk Purbasari? Aku adalah putri sulung. Seharusnya ayah Anda memilikiku, dong? Ya, Baginda. Seharusnya kan Purbararang yang menjadi penerus Baginda. Tidak bisa. Keputusanku sudah bulat. Kemarahan yang sudah memuncak membuat Purbararang berniat mencelakai adiknya. Dengan bantuan Indrajaya kekasihnya, Purbararang meminta seorang penyihir untuk menyihir Purbasari. Wahai penyihir, bisa kan kamu menyihir Purbasari menjadi buruk rupa? Tentu bisa, Tuan Putri, tapi ada imbalan kan? Aku akan memberimu 1 peti emas, loh. Tentu, Tuan Putri. Hahaha, bagus. Cepat dong kerjakan. Sempat satu periode dalam masa belajar daring ini tidak ditawarkan kepada peserta BIPA UI, pada periode kali ini ekstrakurikuler menari kembali menjadi pilihan para peserta BIPA UI untuk lebih banyak mempelajari Indonesia, khususnya budaya. Meskipun dilakukan secara daring, ekstrakurikuler ini tetap menarik untuk dipelajari. Bagaimana hasil dari ekstrakurikuler ini? Berikut kegiatannya.
Berita dari ekstrakurikuler tadi menutup BIPA dalam berita spesial penutupan program BIPA periode Januari hingga April 2022. Sekian BIPA dalam berita, selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Dan semoga kita dapat kembali belajar tatap muka langsung seperti sedia kala secepatnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan BIPA dalam berita. Sampai jumpa pada penutupan program BIPA Agustus yang akan datang.